wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadila Abelta dengan NIM 2202020015 dari Prodi Informatika semester 6. Di sini saya akan membahas proyek yang berjudul klarifikasi penyakit daun padi menggunakan transfer learning dan argumentasi data menggunakan Efficientnet B0. Proyek ini berfokus pada bagaimana kita bisa menggunakan model deep learning untuk membantu klarifikasi penyakit pada daun padi dengan memanfaatkan teknik transfer learning serta argumentasi data agar hasilnya tetap optimal meskipun data yang kita miliki tidak terlalu banyak. Baiklah, langsung saja kita bahas. Padi adalah salah satu tanaman pangan utama di Indonesia, tapi dalam praktiknya petani sering menghadapi masalah seperti penyakit daun yang dapat menurunkan hasil panen secara signifikan. Biasanya, untuk mendeteksi penyakit ini, dibutuhkan pengamatan manual oleh petani atau ahli, yang tentunya cukup memakan waktu dan beresiko terjadi kesalahan. Dalam dunia kecerdasan buatan, deep learning telah terbukti sangat baik dalam klarifikasi gambar, termasuk untuk identifikasi penyakit tanaman. Namun salah satu tantangan utamanya adalah kebutuhan dataset yang besar agar model bisa belajar dengan baik. Untuk mengatasi keterbatasan dataset, digunakanlah yang pertama transfer learning, menggunakan model yang sudah dilatih pada dataset besar, misal ImageNet, agar tidak perlu melatih dari awal. Lalu, data argumentasi untuk memperbanyak variasi data agar model lebih general dan menghindari overfitting. Selanjutnya, tujuan dari proyek ini adalah yang pertama, menerapkan transfer learning menggunakan arsitektur Efficientnet B0 untuk klarifikasi penyakit pada daun padi, meningkatkan performa model dengan klarifikasi argumentasi data, mengevaluasikan performa model dalam membedakan berbagai penyakit kelas daun padi berdasarkan gambar. Selanjutnya saya menggunakan dataset Pendy Leaf Disease berisi gambar daun padi yang terkena penyakit. Jumlah kelas ini tergantung isi dataset, umumnya terdiri dari beberapa kelas seperti daun sehat, daun terkena blast, daun terkena bercak coklat, dan lain-lain. Model membaca dataset ini menggunakan fungsi flow from direction yang secara otomatis akan membaca pada berdasarkan model folder berbagai labelnya. Ukuran gambar distandarkan menjadi 224 pixel karena ukuran ini sesuai dengan input model Efficientnet B0. Selanjutnya, kita langsung ke codingannya saja. Langkah pertama, karena saya menggunakan Google Colab, maka dataset saya simpan di Google Drive agar bisa diakses dengan mudah. Di sini saya mount atau menghubungkan Google Drive ke Colab lalu menyimpan path dataset ke dalam variabel. Selanjutnya di tahap ini saya mengimpor sebuah library prompting seperti TensorFlow dan Keras untuk membangun model, Matplotlib untuk membangun visualisasi akurasi dan loss, dan juga Skitlin untuk evaluasi model seperti Coefficient-Matic dan klarifikasi report. Lalu library NumPy digunakan untuk manipulasi data numerik. Setelah itu saya mengidentifikasikan elemen penting. Ukuran gambar saya atur menjadi 224 pixel karena itu standar untuk Efficientnet B0. Batch size-nya saya tetapkan 32 agar proses pelatihan berjalan stabil dan efisien. Karena jumlah dataset cukup terbatas, saya menggunakan argumentasi data. Teknik ini membantu model agar tidak overfitting dan bisa mengenali project meskipun dengan rotasi atau zoom yang berbeda. Data juga dibagi menjadi 80% untuk training dan 20% untuk validasi, agar kita bisa tahu performa model saat diuji pada data yang belum pernah dilihat. Selanjutnya, di sini saya menggunakan model Efficientnet B0 dari TensorFlow. Model ini sudah pernah dilatih pada jutaan gambar dari dataset ImageNet, jadi kita tidak perlu melatih ulang semuanya. Kita hanya pakai bagian ekstraktor fitur saja. Lalu di bagian atasnya kita tambahkan layer custom, disebut sebagai teknik transfer learning.
Lalu setelah mengambil fitur dari Efficient B0, saya menambahkan beberapa layer untuk melakukan klarifikasi. Layer polling digunakan untuk merangkum informasi, kemudian dropout untuk menghindari overfitting. Saya juga menambahkan layer sebanyak 128 neuron, dan akhirnya layer output yang menggunakan softmax agar bisa menentukan kelas masing-masing pada gambar daun padi. Selanjutnya, sebelum model bisa dilatih, kita harus komplain dulu. Saya menggunakan optimize Adam dengan learning rate kecil agar training lebih stabil. Karena klarifikasi multi-kelas, maka saya pakai loss coefficient kategori Quasar Trophy. Dan metrik yang saya pantau adalah akurasi. Di sini mulai melatih modelnya selama 10 epos, meskipun ini akan memperbarui bobot pada layer atas yang kita tambahkan tadi. Sedangkan base model Efficient B0 tetap tidak diubah karena sudah pre-trained. Hasil ini training disimpan di variabel history yang nanti kita akan gunakan untuk visualisasi. Selanjutnya, setelah training selesai, kita evaluasi model menggunakan klarifikasi report. Di sini kita bisa lihat seberapa baik model mengenali setiap penyakit kelas. Hasil ini lebih detail dari sekadar akurasi, karena kita juga bisa melihat apakah model salah mendeteksi kelas tertentu atau tidak. Berikut adalah akurasinya. Lalu terakhir saya visualisasikan hasil training. Di sini kita bisa lihat bagaimana akurasi dan loss dari epos ke epos. Jika garis training dan validasi terlalu jauh, berarti overfitting. Tapi kalau grafik stabil dan mendekati satu sama lain, berarti model belajar dengan baik dan bisa generalisasi. Selanjutnya, di sini ada gambar yang menunjukkan beberapa contoh klarifikasi yang dilakukan oleh model. Semua gambar ini sebenarnya termasuk dalam kelas biological leaf-like, tapi diprediksi oleh model sebagai author. Dari segi visual, gejala penyakit ini memang terlihat cukup mirip dengan beberapa kelas, terutama karena pola bercak putih pada garis coklat pada daun bisa menyerupai penyakit lain jika pencahayaan atau resolusi gambar kurang ideal. Hal ini menunjukkan bahwa model masih kesulitan membedakan fitur visual antara kelas vertical leaf-like dengan kelas lain. Salah satu solusinya bisa dengan menambahkan lebih banyak data untuk kelas tersebut atau melakukan fine-tuning pada beberapa layar akhir dari base model agar model bisa belajar fitur lebih spesifik. Gambar-gambar ini juga membuktikan pentingnya evaluasi visual, karena meskipun metrik evaluasi menunjukkan performa tertentu, kita tetap perlu melihat contoh konkret kesalahan model untuk mengetahui jenis kesalahan yang sering terjadi. Oke, kesimpulan dari semua proses ini saya bisa simpulkan bahwa teknik transfer learning sangat efektif untuk diterapkan pada dataset kecil. Argumentasi data juga terbukti memperbaiki performa model dan mencegah overfitting. Dengan model Efficient B0, kita bisa mendapatkan hasil klarifikasi yang cukup akurat dengan waktu pelatihan yang singkat. Harapan saya, metode seperti ini kita depankan bisa digunakan lebih luas di bidang pertanian, khususnya untuk membantu deteksi dini penyakit tanaman. Jadi dari evaluasi metrik dan hasil visual ini, kita menyimpulkan bahwa model masih memiliki ruang untuk perbaikan, baik dari segi arsitektur, jumlah data, maupun teknik pelatihan. Namun, model ini sudah memberikan gambar yang cukup menjanjikan untuk klarifikasi penyakit pada daun padi. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.